Pak Jaya adalah seorang penjual es potong. Hidup dalam kesuksesan, gerobaknya selalu ramai, terutama anak-anak yang suka membeli es potong buatannya. Ayo es potong, es potong, es potong. Banyak rasa, ada coklat, stroberi, kacang hijau, murah-murah meriah. Cuma 5.000 aja. Mak, aku mau es coklatnya, tapi yang ukuran paling besar ya. Aku juga yang beli, Pak. Tapi Pak kasih banyak ya gulanya biar makin manis. Tenang semuanya, kebagian kok. Ini coklat buat kamu, ini stroberi buat kamu. Tapi hati-hati ya makannya, jangan sampai jatuh. Kaki Pak Jaya, potong Pak Jaya selalu enak deh. Kalau besok jualan lagi jangan lupa buat datang ke sini ya Pak Jaya. Pasti nak, besok aku bawa rasa baru juga biar makin seru. Pak Jaya, kacang hijaunya ada nggak? Aku mau dua. Satu buat aku, satu buat adik di rumah. Ada dong, ini satu untuk kamu dan satu buat adik kamu. Sampaikan salam buat dia ya. Iya Pak Jaya. Beberapa jam kemudian dagangan milik Pak Jaya laris manis. Alhamdulillah, dagangan hari ini laris. Anak-anak selalu suka es potongku. Untuk besar hari ini, udah saatnya pulang. Setiap hari ia bisa membawa pulang keuntungan yang besar dan keluarganya hidup berkecukupan. Bu, Bapak pulang. Bu, Bapak pulang. Akhirnya pulang juga. Gimana jualannya hari ini? Lancar Bu, alhamdulillah. Laris, manis. Ini lihat, hasilnya banyak banget. Wah, syukurlah Pak. Kalau begini terus kita bisa nabung buat renovasi rumah ya Pak. Ya Bu, tapi aku mulai khawatir. Tadi aku dengar dari para warga kampung, harga bahan baku naik terus. Kalau begini keuntungan kita bisa tipis. Ya ampun Pak, apa nggak ada cara buat menekan biaya produksi Pak? Mungkin beli bahan-bahan di tempat lain begitu? Udah aku coba Bu, semua pasar harganya sama aja. Aku juga nggak bisa naikin harga jual. Anak-anak nggak bakal beli kalau harganya naik Bu. Iya sih Pak, anak-anak pasti pilih jajan lain kalau mahal. Nanti kita cari solusinya sama-sama ya Pak. Jangan terlalu dipikirkan sendiri. Sekarang Bapak mandi dulu, terus makan. Hari ini Ibu masak daging ayam loh. Iya Bu. Namun harga bahan baku seperti gula dan juga susu semakin mahal. Pak Jaya mulai merasa beban biaya produksi terlalu besar. Permisi Pak Jomo. Ya, Jaya. Baru muncul aja nih. Dari mana aja kamu? Siap, biasa Pak. Namanya lagi sibuk jualan. Oh ya, saya beli kayak biasanya ya Pak. Kayak biasanya ya. Jadi gini Pak Jaya, gula pasir naik lagi. Sekarang harga 19.000 per kilonya. 19.000? Waduh, mahal banget ini. Padahal minggu lalu masih 10.000 Pak. Pak, barang-barang memang naik semua. Nggak tahu sampai kapan begini. Dan kalau aku jual 10 ribuan per kilo kayak biasanya, yang ada bisa rugi aku nanti. Ya udah, beli 1 kilo dulu ya. Mau gimana lagi? Yang penting aku bisa jual kayak biasanya dulu. Dan aku harus jual kayak harga biasanya. Tanganku nggak bakal terima nanti anak-anak kalau nanti dinaikkan harga jualnya. Semoga usahanya lancar ya Pak Jaya. Kalau ada promo sama harga murah, nanti saya kasih tahu deh. Makasih ya Pak, saya doain dagangan Bapak juga laris. Suatu sore, Pak Jaya duduk sendiri di taman sambil memikirkan masalah biaya bahan baku. Dia bingung bagaimana caranya agar tetap mendapat keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya yang banyak dan tanpa menaikkan harga jual es potongnya. Kalau begini terus bisa-bisa aku bangkrut. Anak-anak suka es potongku, tapi kalau aku naikin harga mereka pasti berhenti beli. Tapi kalau aku jual kayak harga biasanya, yang ada akunya yang hancur. Tahu sendiri harga gula itu udah mahal banget sekarang. Harus cari cara lain biar tetap untung deh. Jaya, ngapain sendirian di sini? Kelihatan murung banget.
Loh, Anton, aku lagi mikirin usaha es potongku mulai berat. Bahan baku mahal, tapi aku nggak bisa naikin harga jual. Kalau begini terus kan, usahaku terancam hancur. Sama, Jaya, aku juga ngalamin hal serupa waktu awal jualan jus. Awalnya pusing, tapi akhirnya aku nemu solusinya. Apa itu, Ton? Kalau ada cara kasih tahu dong, aku bener-bener butuh ide nih. Gini Jaya, aku dulu juga bingung setengah mati kalau bahan baku itu naik terus. Kita harus cerdas cari alternatif. Kamu mau tahu nggak? Aku nemu alternatif apa waktu itu? Apa itu, Ton? Gak usah basa-basi deh, bikin penasaran. Cepat kasih tahu. Aku ini beneran butuh jalan keluar ini. Aku pakai bahan alternatifnya adalah biang gula dan pewarna buatan, lebih murah dan praktis. Kamu harus coba deh. Biang gula sama pewarna buatan. Aku gak yakin deh, Ton. Apalagi anak-anak yang beli. Nanti gimana kalau ada yang sakit? Ya Jaya, tahu nggak? Semenjak aku nemu solusi itu, aku udah gak pernah lagi pakai gula asli untuk jualan. Jadi selama ini aku pakai biang gula sama pewarna buatan di jus buahku itu. Gak ada masalah tuh. Pelangganku malah bilang jusku makin enak. Yang penting takarannya pas. Tapi aku tetap takut, Ton. Ini urusan sama kesehatan orang. Aku ngerti, awalnya aku juga ragu. Tapi kalau nggak dicoba, kamu nggak akan tahu hasilnya. Emangnya kamu mau? Kamu itu rugi terus. Kamu nggak mau dapat untung apa? Tetap miskin. Gimana? Mending kamu coba aja deh. Ya udah deh, aku pikir-pikir dulu. Kalau memang nggak ada jalan lain, mungkin aku coba. Siap, Jaya. Kalau udah siap, kasih tahu aku ya. Aku bisa bantu carikan bahan yang murah. Ya udah, aku lanjut duluan ya. Belum habis ini jualanku. Ya, Ton. Jaya duduk di meja makan sambil terus memikirkan saran yang diberikan oleh Anton. Pak, dari tadi melamun terus sih Pak. Ada apa? Apa sih yang sebetulnya Bapak pikirkan? Aku masih kepikiran soal bahan baku, Bu. Tadi Anton ngasih saran buat pakai bahan alternatif biar bisa lebih murah. Tapi aku nggak tahu apa itu keputusan yang benar. Bahan alternatif maksudnya gimana Pak? Ya, dia menyarankan pakai biang gula dan pewarna buatan. Dia bilang aman dan murah. Tapi aku takut kalau nanti pelanggan sakit gara-gara itu. Pak, Bapak harus hati-hati. Anak-anak itu pelanggan utama kita. Kalau pakai biang gula dan pewarna buatan, aku takut mereka kenapa-kenapa. Pasti orang tuanya marah. Kita bisa kehilangan semuanya Pak. Aku tahu, Bu, makanya aku ragu. Tapi kalau nggak coba, usaha kita bisa habis. Semua serba mahal sekarang, Bu. Coba Bapak pikirkan lagi matang-matang. Jangan sampai keputusan ini malah jadi bumerang buat kita. Ya, Bu, aku janji gak akan gegabah. Ya, aku percaya sama Bapak kok. Kalau Bapak ada kesulitan, cerita aja sama aku ya Pak. Namun Jaya akhirnya memutuskan untuk membeli bahan yang disarankan oleh Anton. Selamat datang, mau cari apa Pak? Biang gula, pewarna buatan atau semuanya? Aku mau beli biang gula dan pewarna. Ini aman kan? Aku nggak mau pelanggan itu kenapa-kenapa. Kok banyak yang pakai ini, murah, lama, dan rasanya tetap enak. Percaya sama saya. Ya sudah, aku minta 5 kilo deh biang gulanya sama pewarna buatannya ya. Siap, bentar ya. Aku siapkan dulu. Ini biang gula dan pewarnanya. Kalau ada yang kurang, kabarin saja ya. Baik, ini uangnya. Terima kasih. Semoga ini keputusan yang tepat lah. Pak Jaya mulai mengganti bahan-bahan asli dengan biang gula dan juga pewarna buatan dalam potongannya. Produknya menjadi lebih murah. Biang gula ini lebih murah dan warnanya juga menarik sekali. Kalau aku tambahkan pewarna ini, es potong tuh pasti terlihat lebih menggoda. Anak-anak pasti suka. Aku harus mencampurkannya dengan hati-hati biar rasanya tetap enak. Pak, aku lihat kamu sudah mulai pakai bahan baru yang disarankan Anton ya. Kamu yakin ini aman untuk anak-anak Pak? Aku masih khawatir loh Pak. Ya Bu, aku udah pikirkan matang-matang kata si Anton. Kalau takarannya pas, nggak ada masalah kok. Dan ini takarannya udah pas, jadi nggak akan ada masalah. Lagi pula kita butuh ini supaya keuntungan tetap stabil Bu. Kalau kita pakai bahan asli terus, kita nggak akan sanggup beli bahan lagi. Mohon ngerti ya, anak-anak itu tanggung jawab kita juga loh. Aku nggak mau mereka sakit karena es potong kita. Tenang aja Bu, aku jamin semuanya aman. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kalau dagangan ini laris, kita bisa renovasi rumah lebih cepat Bu. Iya, aku mengerti. Tapi kalau ada apa-apa, kita harus siap-siap tanggung resikonya Pak. Jangan sampai hanya karena kita mau untung lebih,
orang lain jadi dirugikan. Aku janji Bu, semua ini demi masa depan kita. Sekarang aku harus berangkat jualan ya. Udah, mending ibu siapin barang-barang bawaan aku ya, daripada khawatir nggak jelas. Pelanggan awalnya enggak menyadari perubahan tersebut, es potong Pak Jaya masih laris dibeli, terutama oleh anak-anak yang suka rasanya manis dan juga warnanya menarik. Ayo es potong, banyak rasa, warna menarik, cuma 5.000 aja loh, ayo dibeli. Pak Jaya, aku mau yang warna biru tong, tapi gulanya ditambah ya biar makin manis. Wah pinter kamu, ini es potong birunya lengkap dengan gula ekstra, hati-hati ya makannya. Aku mau yang merah, warnanya cerah banget, kayaknya enak, tapi kasih aku 2 ya, 1 buat temanku. Oke, ini ya yang merah, ini 1 buat kamu, 1 buat temenmu. Jangan lupa sampaikan salam dari Pak Jaya ya. Iya Pak, es potong Pak Jaya selalu enak, besok bawa lagi ya Pak. Pasti nak, aku akan membawakan rasa yang baru lagi. Tunggu aja kejutan dari aku ya. Aku mau yang hijau, warnanya lucu banget. Ini rasanya apa sih Pak? Itu rasa Milona, rasanya segar dan manis. Nih, coba sendiri. Mantap, aku suka banget nih, makasih Pak Jaya. Besok aku mau beli lagi lah. Sama-sama nak, selamat menikmati ya. Semuanya laris lagi hari ini. Biang gula dan pewarna buatan ini memang solusi yang tepat. Anak-anak suka, keuntungan naik, dan aku nggak perlu khawatir soal harga bahan baku. Untung banyak. Emangnya saran dari Anton ini nggak pernah abal-abal. Namun tak butuh waktu lama, beberapa anak yang membeli es potong mulai sakit perut. Orang tua mereka pun mulai curiga. Pak Jaya, es potongnya sekarang rasanya kok beda ya? Anak saya bilang lebih manis dari biasanya, malah kadang terasa agak aneh. Oh, mungkin karena takarannya sedikit berubah Bu. Tapi nggak apa-apa kan, anak-anak kan tetap suka. Ya sih, cuma kalau saya khawatir kalau selalu manis itu nggak bagus untuk anak-anak. Tolong diperhatikan lagi ya Pak Jaya. Tenang aja Bu, saya akan selalu memastikan semuanya aman. Anak-anak pasti senang kalau rasanya enak. Di rumah Pak Jaya merasa puas dengan keuntungan yang ia rasakan hingga terus meningkat. Ia bahkan mulai menyimpan uang lebih banyak untuk membeli barang yang mewah. Alhamdulillah, hasil penjualan minggu ini luar biasa. Uang tabunganku sudah mulai bertambah banyak. Mungkin sebentar lagi aku bisa beli motor baru buat jualan. Aku lihat kamu sangat bersemangat akhir-akhir ini. Tapi aku dengar beberapa anak mulai sakit perut. Apa itu ada hubungannya dengan es potong kita Pak? Oh Bu, jangan terlalu banyak khawatir. Anak-anak mungkin makan jajanan yang lain yang gak bersih. Es potong kita kan aman Bu. Tapi Pak, tetap aja aku khawatir. Jangan sampai kita lengah dan malah merugikan orang lain loh ya. Tenang aja Bu, kita sudah berusaha sebaik mungkin. Lagi pula keuntungan kita itu untuk masa depan. Aku bahkan berpikir untuk merenovasi dapur supaya kamu jadi lebih nyaman memasak. Aku juga ikut senang sih Pak. Tapi aku mohon jangan terlalu terbutakan sama keuntungan Pak. Jangan sampai kita tuh lupa tanggung jawab kita. Aku paham Bu, semua ini demi kebaikan keluarga kita. Percayalah, aku akan selalu hati-hati. Berita tentang es potong Pak Jaya yang menggunakan bahan-bahan berbahaya mulai menyebar. Warga mulai berhati-hati, tetapi Pak Jaya masih yakin bahwa itu hanyalah sebuah rumor yang nggak berdasar. Aku dengar es potong Jaya pakai bahan yang nggak aman, bener nggak sih Bu? Ya, aku juga dengar anak-anak jadi sakit perut setelah makan es potongnya. Tapi masa sih Pak Jaya begitu? Dia kan orangnya terkenal baik. Ibu-ibu, maaf saya dengar obrolan ibu-ibu tadi ya. Saya bisa pastikan es potong saya itu aman. Anak-anak suka dan selama ini nggak ada masalah besar. Mungkin itu hanya yang dibuat sama orang-orang yang iri atas kesuksesan yang saya miliki. Emang bisa jadi begitu. Tapi kita lihat aja nanti Jaya. Saya harap kamu itu lebih berhati-hati lagi. Ibu satu datang dengan wajah marah mendekati gerobak Jaya. Jaya, anak saya sakit perut parah setelah makan es potong ini. Apa yang kamu pakai di dalamnya? Bu, tenang dulu Bu. Semua bahan yang saya pakai aman. Mungkin anak ibu makan sesuatu yang lain dan bikin perut anak ibu sakit. Enggak usah berdalih ya Pak. Anak saya muntah-muntah Kak semalaman.
Saya mau tahu apa Bapak sengaja pakai bahan-bahan murah dan untuk potongan yang lebih besar. Orang-orang mulai berkumpul penasaran dengan keributan tersebut. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Katanya potong Jaya bikin anak sakit. Apa benar begitu Jaya? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan salah paham. Saya bikin es potong ini aman. Semuanya bahan saya pilih dengan hati-hati. Bapak pikir kami ini bodoh? Anak-anak sakit gara-gara makan es potong ini dan cuma bilang bahan ini aman. Jangan bohong lagi lah Pak Jaya. Nggak bohong loh Bu. Tolong percaya, es potong ini aman. Kalau ada masalah saya siap bertanggung jawab. Kalau benar aman, kenapa banyak anak-anak yang mengeluh sakit? Ini bukan kebetulan lagi Jaya. Kami minta penjelasannya. Iya, kita harus tahu bahan apa yang sebenarnya harus pakai. Dan sampai anak-anak kita jadi terus. Semua bahan-bahan sudah sesuai takaran. Gak ada yang berbahaya. Saya mohon ya, beri saya kesempatan untuk menghentikannya. Tidak, anak saya sudah dirawat di klinik karena hal ini. Apa itu belum cukup bukti? Sudah cukup bicaranya. Kita harus beri pelajaran untuk dia. Ayo hajar dia semuanya. Ayo. Beberapa warga mulai memukul Jaya. Ia berusaha melindungi dirinya, tetapi jumlah warga terlalu banyak. Tolong jangan seperti ini. Saya mohon. Saya akan hentikan usaha ini kalau itu yang kalian mau. Sudah terlambat Jaya. Sudah mencelakai orang banyak. Berhasil meloloskan diri dengan berlari. Meninggalkan gerobak. Warga tetap marah dan menghancurkan gerobak es potongnya. Keesokan harinya Jaya tak menyerah. Ia kembali mencoba berjualan di tempat yang lain. Namun warga yang telah melihatnya mulai menghina dan mengejeknya. Es potong, banyak rasa, segar dan murah, cuma 5 ribuan aja. Es potong, banyak rasa, segar dan murah, cuma 5 ribuan aja. Itu kan Jaya yang es potongnya bikin anak-anak sakit. Kenapa dia jualan di sini lagi? Ya, benar. Anak-anak tetangga saya sampai masuk klinik gara-gara es potong dia. Jangan beli dari dia lagi ya. Jangan. Dia mau bikin anak-anak kita itu sakit. Jaya mendengar itu, tetapi tetap berusaha tenang dan melanjutkan menjajakan dagangannya. Ayo es potong, dijamin segar dan enak. Aku mau beli es potong. Gak boleh, jangan makan es potong dari dia ya. Itu berbahaya, kita cari jajanan lain aja ya. Apa yang harus aku lakukan ya sekarang? Semua usaha aku hancur, tapi aku nggak bisa menyerah. Aku harus mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Penjualan Pak Jaya terus merosot. Nggak ada yang mau membeli es potongnya lagi. Ia memutuskan untuk berhenti berjualan dan mendatangi temannya Anton untuk menceritakan nasib buruknya tersebut. Jaya, kamu kelihatannya kusut sekali. Ada apa? Anton, semua usahaku hancur, nggak ada yang mau beli lagi es potongku. Mereka bilang aku itu penipu, aku bahkan dikejar-kejar warga kemarin. Aku ngerti perasaanmu. Aku juga mengalami hal sama. Pelangganku mulai curiga dengan jus buah yang aku jual. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Aku merasa sangat bersalah, Anton. Semua ini karena kita tergiur keuntungan yang cepat. Tapi lihatlah hasilnya, kita kehilangan segalanya. Benar Jaya, aku juga menyesal. Aku nggak akan tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Warga sudah kehilangan kepercayaan kepada kita. Kalau aja aku itu bisa mutar waktu ya, aku pasti akan memilih jujur dari awal. Tapi sekarang sudah terlambat. Anton, ini mungkin hukuman yang harus kita terima. Kita sudah merusak kepercayaan orang banyak. Sekarang hidup kita hanya tinggal penyesalan. Jaya dan Anton hidup sebagai pengemis di pinggir jalan. Mereka menyesali perbuatan curang mereka yang merusak kepercayaan warga. Mereka hanya bisa merasakan malu atas kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Anton, lihat anak-anak itu, mereka tertawa riang. Mereka adalah pelanggan setiaku. Sekarang aku bahkan gak berani menatap mata mereka. Aku juga merasakan hal yang sama. Setiap kali melihat rasanya seperti dihantui bayang-bayang kesalahan kita. Aku gak pernah menyangka hidup akan berakhir seperti ini. Aku benar-benar menyesal, Tot. Seandainya aku bisa memperbaiki semuanya, aku akan melakukannya. Menyesal sekarang memang gak ada gunanya Jaya. Tapi seenggaknya kita tahu bahwa kecelakaan gak akan pernah membawa kebahagiaan.